menggunakan akun Google for Education, sch.id. Sementara, anggota yang diundang adalah menggunakan gmail.com. Ya, ada gmail.com, yahoo.com, dan sejenisnya. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah cukup satu akun Google for Education yang mendaftar agar semua rekan guru kita atau siswa kita bisa menggunakan akun Canva for Education. Nah, caranya sisa diundang. Masukkan nama emailnya, tentukan apakah dia sebagai guru atau pelajar. Kalau guru, dia dapat mengelola akun ini. Kalau siswa, hanya bisa membuat dan membagikan. Oke. Apakah suara saya jelas, Pak Bahyudin? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas. Baik. Jadi inilah kelebihan dari Canva for Education. Cukup satu yang membuat dengan akun Google for Education, baik itu menggunakan mana tadi ya? Ini sebagai pemilik, baik dia belajar ID atau sch.id. Intinya Google for Education. Selebihnya bisa menggunakan akun Gmail umum. Ini kelebihannya. Nah, yang berikutnya, kita bisa saling berkolaborasi antara guru dengan guru atau guru dengan siswa. Nah, ini salah satu bentuk kolaborasi. Nah, yang bisa dilihat. Jadi siswa diberikan kreativitas, begitu pula juga dengan guru, membuat bahan ajar atau karya. Misalnya ini, teman saya membuat bahan ajar menggunakan Canva. Saya bisa cek, oh begini desainnya. Kalau ada kekurangan, bisa diberikan masukan, dan selebihnya. Kelebihan yang berikutnya adalah Google Canva for Education itu bisa diintegrasikan dengan berbagai fitur. Ya, nanti kita lihat. Jadi misalnya ini. Nah, fitur ini bisa dibagikan ke Google Classroom atau ke Microsoft Teams dan beberapa platform pendidikan lainnya. Baik. Jadi insya Allah sudah jelas apa saja kelebihan dari Canva ini. Jadi cukup satu guru yang mendaftar sebagai akun Google for Education untuk mengakses Canva for Education. Jika guru lain ingin membuat akun masing-masing, nah itu lebih baik. Sekarang, saya ingin memperlihatkan tentang hasil karya saya. Nah, enaknya di Canva, semua desain yang kita simpan, itu disimpan di web Canva. Sehingga memori HP sangat hemat dalam penggunaan Canva. Nah, jadi ini beberapa fitur atau karya yang saya buat, ya, termasuk komik. Nah, misalnya saya membuat komik ini. Nah, ini adalah salah satu komik yang saya buat. Komik pembelajaran tentang pahlawan. Dengan ukuran strip. Oke, dengan ukuran strip. Apakah bisa membuat komik dengan ukuran yang lebih berbeda? Artinya ukuran buku? Jawabannya sangat bisa. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh
komik yang saya buat dalam bentuk ukuran A4. Ya, seperti ini. Langsung saja. Bagaimana sih cara membuat komik dari Canva? Yang pertama, Bapak Ibu guru harus membuat perencanaan. Ya. Kalau mendesainnya itu insya Allah mudah. Yang lama adalah perencanaannya. Jadi kalau saya pribadi memiliki format. Ya, meskipun format ini bisa berubah, tidak paten. Yang mana Bapak Ibu guru merasa mudah untuk mengerjakannya, itu yang Bapak Ibu guru ikuti. Nah, kalau saya sendiri, ada topik komik, jumlah halaman, rincian setiap halaman, data di halaman komik, dan gambar apa saja yang akan saya masukkan. Ini format perencanaan komik saya. Misal, topik komik yang ingin saya buat adalah tentang luar angkasa. Nah, kita tentukan apa topiknya. Kemudian, jumlah halaman komik itu berapa? Ya. Menurut referensi yang saya baca, maksimal jumlah komik yang menarik untuk siswa adalah 15 halaman. Ya, jadi kita tentukan 12 halaman ini. Dan ini sudah termasuk cover. Oke. Setelah kita menentukan atau merancang berapa jumlah halaman yang akan kita buat, nah kita rinci. Nah, halaman ini kita rinci. Misal, untuk bagian cover, apa saja data-data yang ada di cover tersebut. Nah, ada nama penulis, kemudian ada judulnya. Terus, gambar apa saja yang akan kita cantumkan. Misal, ada logo sekolah dan Tut Wuri Handayani. Kemudian, ada gambar planet. Nah, halaman 1. Nah, halaman 1 ini kita bagi. Setiap kata yang akan kita buat, dibuat terpisah. Misalnya seperti ini. Di halaman pertama, ada 3 kalimat yang akan saya cantumkan. Nah, kita tulis semua di situ. Mulai yang paling pertama, kedua, dan yang ketiga. Setelah kalimatnya atau datanya sudah selesai, kita imajinasikan apa saja gambar yang akan kita masukkan ke dalam Canva for Education kita. Ada gambar planet, astronaut, satelit, gambar balon komik, dan gambar bendera Indonesia. Kemudian halaman kedua, sama caranya halaman pertama. Ya, apa saja yang kita ingin masukkan. Nah, ada intro dan teks. Sementara gambarnya, kalau intronya, itu hanya gambar kondisi malam dan bulan. Sementara untuk teksnya, berisikan tentang gambar 3 anak kecil dan seorang ayah yang sedang membaca buku di malam hari. Inti yang ingin saya sampaikan adalah, sebelum membuat komik, dirancang dulu. Nah, mengapa perencanaan ini perlu? Karena perencanaan ini kita sisa salin, copy paste ke Canva nanti. Ya. Jadi semua data-data ini sisa kita salin ke Canva. Saya berikan contoh. Oke. Misal seperti ini. Nah, ini adalah tampilan cover. Ada nama penulis, ada judul, ada logo sekolah, dan Tut Wuri Handayani. Beserta gambar planet. Nah, kita sesuaikan dengan cover perencanaan yang telah kita buat. Selanjutnya di halaman 1. Nah, halaman 1 ini hanya 3 kalimat. Ya.
Di sini perencanaan hanya 3 juga. 1, 2, 3. Data-data ini sisa kita desain atau salin ke halaman pertama beserta gambar-gambarnya. Ada gambar satelit, astronot, Indonesia. Nah, ini astronot dan Indonesia, dia gambar yang berpisah. Nah, saya coba lihat. Dan tidak digabung-gabungkan. Sehingga seolah-olah astronot ini membawa bendera Indonesia. Adapun yang ini, yang saya pindah-pindahkan, ini namanya adalah balon komik. Ya, bentuknya beraneka ragam. Adapun gambar planet ini, bisa juga dipindah-pindahkan. Ya. Jadi pada intinya, sebelum kita membuat komik, wajib ya, kalau saya pribadi wajib untuk membuat perencanaan. Oke. Apakah ada pertanyaan terkait perencanaan komik, Bapak Ibu? Silakan disampaikan. Saya persilakan moderator. Oke, ya Bapak Ibu, nah itu adalah tahapan awal ketika kita mau bikin komik ya. Nah itu, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya Pak. Ya, silakan Bu. Halo Pak Andi. Iya Bu. Alhamdulillah saya juga sudah punya ini ya Pak, akun di Canva for Education. Kalau saya seringnya sih pakai buat video presentation ya Pak, yang komik saya belum coba. Saya mau nanya untuk yang template balon komiknya itu, Bapak upload sendiri apa sudah tersedia di Canva-nya Pak? Semua yang saya buat dalam komik sudah disediakan dalam Canva. Oh gitu, berikut template-templatenya ya. Tidak perlu di download lagi. Oke, berarti pilihannya itu ya Pak, apa komik aja gitu, search gitu ya? Untuk jelasnya setelah ini Bu. Oh iya ya maaf. Ya. Ya Kasih, intinya ya. ya terima kasih sama-sama. Oke, yang lain, penanya yang lain silahkan biar dapat ilmunya hari ini ya. Oke, kita bacakan di kolom chat ya, Pak Andi. Iya. Boleh saya bertanya? Oh iya, silahkan dulu Bu. Ya, ini kan saya belum aktifkan Canva dari Belajar ID ya. Kalau menggunakan akun Gmail biasa, apakah bisa mengerjakan gitu kalau sekarang ada langsung praktek gitu? Terima kasih Pak. Ya. Oke Pak Andi, jadi pertanyaannya dari Ibu Gita ya. Katanya si Ibu ini belum ada punya akun pembelajaran. Apakah bisa menggunakan akun Gmail untuk mendaftar di Canva for Education? Itu Pak Andi. Oh, maaf, bukan begitu Pak Bayu. Ini Ya, kan saya belum apply si Canva Education dari pakai akun apa? Google ID, Belajar ID. Ya. Nah sekarang kalau mengerjakannya misalnya ada sekarang harus praktek misalnya, kalau menggunakan dari Gmail aja nggak apa-apa atau bagaimana? Karena kan tadi kata Pak Zuber itu harus tunggu 2 hari ya untuk di pihak Canva gitu. Terima kasih Pak. Itu ya Pak Andi ya, bisa dijawab. Ya, terima kasih Bu Gita. Baik. Sebenarnya bisa mendaftar pakai gmail.com. Namun, kekurangannya adalah elemen-elemen dan fiturnya terbatas yang kita gunakan. Yang bisa digunakan hanya versi gratis. Sementara, ketika kita menggunakan akun Google for Education,
sebagai pemilik kelas atau pembuat kelas, maka seluruh akses di Canva bisa kita gunakan. Nah, nanti setelah ada satu orang guru di kelas kita atau di sekolah kita yang lolos verifikasi dari Canva menggunakan Google for Education, barulah kita bisa diundang menggunakan gmail.com. Nah, setelah diundang, artinya masuk ke dalam kelas teman kita yang menggunakan Google for Education, maka akun gmail.com kita bisa berfungsi dengan baik dan utuh di Canva. Ya, biasanya 2 hari setelah verifikasi. Iya, mungkin itu Pak Bahyudin. Oke. Bisa dilanjut. Ini Pak Andi. Oke, ini sebentar ya, ada pertanyaan nih. Katanya dari siapa nih, belum Everis Sign. Ada grup WA untuk komunikasi lebih lanjut kah? Gitu, Pak. Nanti Pak Bahyudin yang buatkan. Oke, siap-siap ya. Jadi Pak Andi, pokoknya kita bikin komik lah. Iya. Oke. Baik, saya lanjut Pak ya. Siap. Oh ya, ada lagi Pak. Silahkan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Yogi ingin bertanya terkait tadi kan ada verifikasi 2 hari. Apakah itu ada celah untuk tolak atau gimana? Maksudnya kan ada verifikasi 2 hari itu. Apakah nantinya ketika sesuai dengan tahapan kita akan diterima akunnya atau gimana Pak? Ada verifikasi kan 2 hari tadi. Iya, bisa dijawab Pak Bahyudin? Katanya tadi, apakah ada celah untuk ditolak kalau kita mendaftar dengan akun belajar.id? Itu Pak Andi. Pengalamannya gimana nih? Ketika kita menggunakan atau mendaftar akun .belajar.id atau sch.id yang intinya Google for Education, itu 99% diterima oleh Canva karena sudah bekerja sama. Yang jadi bahan penolakan adalah alasan dan bukti pengiriman SK kita. Ya, jadi di situ yang biasanya ditolak. Apanya yang ditolak? Adalah kualitas gambarnya. Karena tim Canva akan verifikasi nanti apakah data-data di SK kita sesuai dengan data-data yang kita kirimkan ke Canva. Ya, jadi sisa diperbaiki kualitas scan SK kita dan nama-nama serta data yang kita isikan. Kemungkinan ditolak ada, dan ditolaknya di bagian situ. Iya. Ya, Maaf Pak, tanya Pak. Tanya Pak. Silahkan Bu. Ini Pak, kalau seandainya Pak, saya kan sudah punya akun ID Belajar. Kalau seandainya mendaftar pertama ditolak, apakah bisa mendaftar kembali Pak? Memperbaharui mungkin format SK kita yang mungkin kurang sesuai dengan format yang diinginkan kan Pak? Kalau sekali mendaftar gagal, apakah bisa mendaftar ulang Pak? Iya, terima kasih Bu Ana. Jadi ketika dalam 2 sampai 4 hari akun atau pendaftaran kita tidak diterima, maka kemungkinan besar ditolak. Caranya bagaimana? Kita ajukan kembali lagi. Bisa diajukan kembali dengan memperbaiki prosedur-prosedur yang telah saya jelaskan tadi. Jadi durasinya sekitar 2 sampai 4 hari. Nah, jadi masa tenggang waktu menunggu 2 sampai 4 hari ya Pak? Betul. Untuk SK yang paling bagus itu dalam format apa Pak tadi Pak? Supaya bisa langsung bisa langsung diterima oleh Canva? Misalnya format saya itu? Ya. Saya download aplikasi scan di Android. Kemudian saya scan SK saya. Kemudian saya jadikan JPEG. Oh, JPEG. Iya, oke Pak. Terima kasih Pak. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya, yang Pak, saya.
Di sini cukup satu lembar saja ya. Satu lembar atau satu halaman. Kalau lebih dari itu biasa ditolak dari Canva. Iya. Izin bertanya, Pak. Ya, pertanyaan terakhir Pak ya dari Pak Ya. Alvin. Ya, Ya, silakan. kalau untuk Canva for Google Education ini bisa ini nggak setara dengan premium nggak, Pak? Setara dengan Pro Pak, di atasnya premium. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Pak, saya Baik. Pak yang terakhir Pak. Pak Andi. Saya lanjut dulu Pak ya. Pak Andi Iya. izin. Satu Pak, terakhir Pak. Iya Pak, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Saya langsung saja. Pertanyaan saya tadi itu di yang gambar angkasa sama ada astronot sama bendera itu Pak. Itu gambar-gambar image itu sudah disediakan di Canva atau kita upload dari gambar yang kita sudah sediakan di komputer kita atau laptop kita Pak. Terima kasih Pak Andi. Baik Pak Radi. Dan mungkin mewakili pertanyaan yang sejenis ya. Jadi, seluruh elemen karakter yang kita inginkan semuanya ada di Canva. Sisa kita pilih yang mana sesuai dengan teks yang kita rencanakan. Ya, jadi semuanya di Canva. Setelah ini saya jelaskan Bapak Ibu. Oke, baik. Saya lanjut ya. Ya, Pak. Nah, Bapak Ibu, ketika kita masuk di Canva, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Bagaimana cara membuat Canva? Nah, di sini ada menu search. Di menu search ini, kita masukkan teks dengan comic strip. Ya, comic strip. Nah, setelah selesai diketikkan, kita enter saja. Di enter, akan muncul beberapa tampilan comic strip. Ya, kita pilih. Nah, dipilih apa saja yang kita sesuai dengan selera kita. Ini hanya sebagai template awal. Ya, template awal saja. Nah, bisa dilihat seperti ini. Sudah disediakan oleh Canva. Bisa kita edit-edit, ganti gambar, ganti teks, ganti warna. Ya. Misal, saya memilih kira-kira apa ya yang bagus. Nah, misalnya ini. Saya memilih tuh, diklik saja. Oke, akan diarahkan ke tampilan ini. Nah, setelah kita pilih Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah pastikan Bapak Ibu mengganti nama file Canva kita. Kan namanya Blue and Orange. Nah, kita ganti sesuai dengan komik yang akan kita buat. Misal, komik superhero. Nah, otomatis perubahan ini akan tersimpan. Ada tulisannya, semua perubahan telah disimpan. Baik. Sesampainya di sini, saya ingin menjelaskan apa sih fitur-fitur dari Canva, serta apa perbedaan dari akun Canva for Education dan akun Canva umum. Nah, kalau template, seperti ini tadi Bapak Ibu. Ya, model-model jenisnya. Unggahan. Nah, unggahan adalah segala sesuatu yang kita ingin unggah. Ya, seperti ini. Yang kemungkinan menurut kita file tersebut tidak ada di Canva. Misal, foto Bapak Ibu ingin dimasukkan ke Canva, maka harus diunggah dulu. Karena Canva tidak menyediakan foto kita. Nah, adapun file yang bisa diunggah, bisa berupa gambar, video, maupun audio. Bagaimana cara mengunggahnya? Nah, diklik saja unggah media. Mau ambil dari Facebook, dari Google Drive, Instagram,
atau Dropbox atau dari komputer. Nah, ini untuk file yang tidak tersedia di Canva. Misalnya foto pribadi kita. Nah, kalau misalnya kita ingin mengambil dari komputer, klik perangkat, baru kira-kira file yang mana kita ingin masukkan. Misalnya ya logo ASEAN. Nah, kita klik, baru open. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah muncul. Ini artinya data-data yang kita kirimkan itu bisa digunakan asetnya. Ya. Itu yang fitur unggahan. Fitur yang berikutnya adalah foto. Nah, foto ini seluruh foto sudah disediakan dari Canva. Ya. Mau misalnya kita mencari angkasa ya. Nah, luar angkasa. Nah, tersedia semua Bapak Ibu. Nah, di sini coba kita lihat. Di gambar ini ada tulisan Edo. Gambar ini bisa digunakan secara gratis dan utuh ketika kita mendaftar menggunakan akun Google for Education. Seperti belajar.id atau sch.id. Kalau mendaftar menggunakan Gmail umum, gmail.com, maka fitur ini tidak bisa digunakan, akan terkunci. Nah, makanya tertulis, sebagai pelanggan Canva, untuk pendidikan, Anda mendapatkan gambar premium secara gratis. Nah, sangat banyak ya. Oke. Seluruh gambar ini bisa kita gunakan. Ya. Ratusan gambar yang tersedia oleh Canva. Sisa kita masukkan apa keywordnya, kata kuncinya. Saran saya, ketika memasukkan kata kunci, gunakan bahasa Inggris. Karena hasilnya lebih banyak. Misal luar angkasa. Nah, maka bahasa Inggrisnya adalah solar system. Nah, akan muncul secara detail planet-planetnya, gambar-gambarnya, ya, sisa kita pilih. Itu kalau foto. Nah, elemen ini adalah bagian karakter. Misalnya tadi ini. Di sini ada gambar astronot. Nah, astronot ini merupakan bagian elemen. Misal, di elemen ini kita kasih masuk kata kuncinya. Astronot. Nah, ini astronot. Maka muncul semua. Iya, muncul ya. Nah, sangat banyak elemennya. Nah, di sini juga tertulis Edo. Kalau gmail.com, ketika pertama kali kita mendaftar, maka tidak muncul seperti ini. Yang tertulis premium. Ya. Jadi semua fitur-fitur ini bisa kita gunakan. Kemudian, teks. Nah, teks ini terkait dengan jenis font dan ukuran fontnya. Ya, jadi sangat banyak tersedia. Ya, seperti ini. Ini bisa kita klik, kemudian diganti kata-katanya. Selanjutnya adalah audio. Audio ini ada yang disediakan oleh Canva, ada yang bisa kita kasih masuk sendiri. Bagaimana caranya kalau mau kasih masuk? Pilih unggahan. Nah, di unggahan ada audio. Nah, nanti di bagian ini, itu yang kita pilih. Oke. Yang berikutnya, ada fitur video. Nah, video ini bisa kita gunakan secara utuh. Ya, misalnya ya. Saya pilih solar system.
Nah, seluruh video ini, misalnya ya, saya klik ini. Nah, bisa kita gunakan seperti ini. Ya. Itu untuk fitur video. Kemudian ada latar. Nah, latar itu yang bagian ini. Bisa dengan berwarna, bisa dengan pola, dan berbagai jenis lainnya. Intinya adalah kata kunci yang kita masukkan di sini, di bagian search. Apa yang kita masukkan, itu yang akan dimunculkan oleh Canva secara gratis dan berlisensi. Baik. Dan yang terakhir adalah fitur lainnya. Nah, ini kehebatan dari Canva, karena bisa terintegrasi dengan berbagai aplikasi seperti ini. Ya. Termasuk Google Classroom dan aplikasi platform digital lainnya. Nah, misalnya ini. Bisa Google Classroom, bisa bagikan ke Microsoft Teams, ke email, bahkan Canva for Education ini bisa digunakan untuk rekam layar. Jadi sambil presentasi, kita direkam oleh aplikasi Canva. Nah, ini salah satu kelebihannya. Baik, kita lanjut untuk pembuatan komik. Di bagian Canva ini ada ukuran zoom. Ya, ukurannya seperti ini. Mulai penuhi sampai 300. Nah, ini fungsinya untuk memudahkan kita dalam mendesain. Baik. Misalnya, saya ingin membuat komik seperti ini ya. Komik superhero. Ya, komik superhero. Caranya bagaimana? Template awal yang kita gunakan, silakan dihapus isinya. Ya, jika tidak sesuai ya, silakan dihapus, di-delete saja, diklik, baru di-delete. Oke. Nah, ini. Jika Bapak Ibu tidak ingin menggunakannya. Saya diklik saja gambarnya, maka akan hilang. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Nah, kita atur kira-kira perencanaan kita tadi ada berapa dalam satu slide atau satu halaman. Nah, misalnya ini. Oh, ada 5. 1, 2, 3, 4. Maaf, 4. Ya, ada 4. Nah, kita buat 4 seperti ini. Misalnya dihapus dulu ya. Kita buat 4. Ini bisa di copy paste. Ya, klik kanan. Kemudian salin. Baru tempel. Oke, sudah ada 4. Nah, ini kita perkecil kembali. Jadi intinya, Canva ini mirip penggunaannya dengan Microsoft Word, kemudian Google Dokumen, ya. Dan bisa kita ubah ukurannya. Ya, misalnya mau diperkecil seperti begini, atau diperbesar. Nah, kemudian, jika Bapak Ibu ingin mengubah warnanya, diklik saja file elemennya. Misalnya ini warna biru muda. Kita ingin ganti menjadi warna misalnya pink. Nah, warnanya sudah tersedia. Ada warna standar atau warna yang lainnya. Ketika kita ingin menggunakan warna lainnya, klik ini. Nah, kemudian tentukan apa warna dasarnya. Kalau misalnya warna dasarnya pink. Nah, pink bagaimana kita inginkan? Ya, seperti begini. Bisa ditarik-tarik ke bagian pink mana dia. Ini mirip-mirip Corel Draw.
Ya, bisa ditarik. Nah, misalnya warna ini. Kemudian yang sebelahnya kita inginkan warna pink seperti apa. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian yang ini kita ingin ganti warna misalnya merah maron. Nah, merah maron itu di sini dia dasarnya. Nah, kita tarik. Ya, jadilah seperti ini. Kemudian latarnya, latar belakang, kita ingin ganti warnanya. Diklik saja, kemudian pilih warna putih. Misalnya ya. Oke. Jadilah template awalnya. Nah, karena komik kita tentang superhero, maka elemen-elemennya harus juga tentang superhero. Seperti ini. Bagaimana cara menambahkan elemen superhero tersebut? Nah, kunci dari Canva sebenarnya ada di elemen. Nah, karena disinilah ratusan juta karakter elemen yang ada. Jadi, kita bermain di elemen. Kemudian, di sini kita klikkan atau ketikkan keyword yang kita inginkan sesuai komik. Misalnya superhero. Nah, akan muncul semua. Nah, superhero seperti apa yang diinginkan? Ya, ini sudah tersedia. Oke. Nah, sangat banyak. Misalnya mau lebih detail lagi, superhero seperti apa? Misalnya Superman. Nah, maka yang muncul adalah Superman. Jadi intinya adalah keyword yang kita masukkan harus detail. Ya, harus detail. Baik. Saya coba kembali superhero secara umum. Dan yang saya pilih adalah misalnya ini. Nah, ketika kita hendak memilih ini, diklik saja gambarnya. Diklik, akan masuk di sini. Nah, hebatnya lagi Canva, ketika kita mengklik ini, ada rekomendasi karakter lain yang sesuai dengan karakter ini. Nah, bisa dilihat semua. Nah, ada beberapa karakter. Oke. Nah, jadi sudah ada rekomendasinya. Kalau kita gunakan ini, kira-kira gambar karakter apa yang cocok untuk bagian lainnya. Nah, misalnya ini. Gambar ini bisa kita perbesar, bisa kita perkecil. Ya. Ada gambar lingkaran putih, itu fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil. Sementara yang gambar ini, yang tanda arah berputar, fungsinya untuk membalik. Nah, dibalik. Oke. Sudah ada sudutnya. Ini gambar kemiringan berapa? Oh, minus 48 derajat. Nah, kita mau luruskan sampai 90 derajat atau 0 derajat. Oke. Berikutnya, gambar ini posisinya menghadap kanan. Kita ingin menghadapkan kiri. Nah, sangat bisa untuk di Canva. Cukup diklik. Kemudian ada tulisan balik. Ya, di sini ada dua. Balik horizontal atau balik vertikal. Kita ingin menghadap ke kiri. Pilih horizontal. Sudah balik ke kiri. Mau balik ke atas, pilih vertikal. Oke ya. Sampai sini sudah langkah awal yang
mudah bagi kita untuk memahaminya. Oke, kita perbesar. Nah, kemudian setelah gambar ini selesai, kita masukkan teksnya. Ya, kita masukkan teks. Nah, teksnya bagaimana? Kita menggunakan yang seperti ini. Nah, ini namanya balon komik. Ya, balon komik. Nah, balon komik ini sangat banyak. Ya. Balon komik ini sudah disediakan oleh Canva. Sisa kita pilih kira-kira yang mana cocok untuk komik kita. Ya, ini sangat banyak. Sisa Bapak Ibu nanti explore lebih dalam, kira-kira yang mana cocok. Ya, mulai gambar komik yang tidak bergerak sampai yang animasi. Nah, misalnya ya, saya ambil ini. Oke, sambil ini. Nah, karena ukurannya sangat besar, kita perkecil. Oke. Nah, nanti tampilannya seperti ini juga ketika siswa membaca. Oke. Baik. Saya pilih yang tidak bergerak karena kita ingin memasukkan teks. Misalnya saya memilih ini. Oke. Kita klik. Nah, kemudian tempatkan dengan posisinya. Nah, coba kita lihat. Ketika kita ingin menempatkan balon komik ini, maka dia menutupi elemen gambar pahlawan superhero-nya. Caranya bagaimana agar gambar ini tidak menutupi elemen superhero? Nah, di sini ada tulisan posisi. Ya, kita klik. Nah, ada tulisan mundur ke belakang. Nah, kita klik mundur. Nah, perbedaannya sudah tampak. Ya. Tadi gambar balonnya di depan, sekarang di belakang. Oke. Coba lagi satu kali. Nah. Oke, ini tertutupi. Jadi posisi memudahkan kita untuk meletakkan posisi gambar. Apakah di belakang, di depan, atau di bagian mana yang kita inginkan. Oke. Setelah itu, kita atur. Ya. Baik. Kita ingin memasukkan teks. Caranya sangat mudah. Tapi, sebelum kita memasukkan teks, pastikan gambar ini kita kunci. Apa tujuannya? Agar pada saat kita memasukkan teks, gambar kita ini tidak bergeser kiri kanan. Nah, bagaimana cara menguncinya? Klik gambar. Di sini ada gambar kunci. Ya. Sebelum kita kunci, ini bisa digeser kiri kanan. Namun, setelah kita kunci, ada tombol kunci, maka gambarnya tidak bisa dipindah-pindahkan. Balonnya tidak bisa dipindahkan. Itulah fungsi dari kunci. Oke, jadi kita kunci semua. Mulai latar belakangnya dikunci. Kemudian item orangnya dikunci. Nah, ketika sudah begini, tidak bisa lagi digeser-geser ke kiri atau ke kanan. Sudah terkunci. Langkah selanjutnya, masukkan teks. Nah, teks ini. Nah, teks ini ada yang tersedia secara seperti ini. Istilahnya WordArt kalau di Microsoft Word. Ada juga yang teks biasa. Misalnya, saya pilihkan subjudul. Nah, subjudul ini saya mau masukkan.
Coba saya tempatkan di bawah. Nah, di sini ada tulisan Assalamualaikum anak hebat. Oke. Karena ukurannya sangat besar untuk masuk ke sini, nah, kita perkecil. Cara memperkecilnya ada dua. Menarik lingkaran ini, seperti ini. Oke. Atau melalui ini. Kurangi ukuran font atau tambah ukuran font. Jadi bisa dikurangi atau ditambahkan. Namun yang lebih mudahnya seperti ini. Sisa ditarik. Kemudian, karena latarnya berwarna putih dan tulisannya berwarna putih, maka otomatis tidak akan terbaca. Caranya bagaimana? Kita ubah warna fontnya. Diklik, kemudian Ctrl A. Sama ketika kita menggunakan Microsoft Word atau Google Dokumen. Nah, di sini ada fitur merubah warna, menebalkan huruf, membuat miring, garis bawah, ini huruf besar atau huruf kecil. Nah, coba dilihat. Semuanya menjadi huruf besar. Ketika dinonaktifkan, menjadi normal. Oke. Kemudian ada spasi. Surat itu artinya memanjang ke samping. Suratnya. Bisa dilihat. Oke. Kemudian tinggi. Nah, tingginya bisa dilihat. Spasinya dari satu kata ke kata lain. Oke. Nah, sekarang kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Bisa diklik bagian warna. Nah, tersedia berbagai model jenis warna. Ada warna standar, ada warna baru sesuai keinginan kita. Nah, saya memilih yang warna hitam saja. Oke, warna standar. Nah, setelah itu kita arahkan ke sini. Karena tulisannya sangat besar, kita perkecil. Oke, tempatkan di sini. Nah, misalnya balon komiknya yang di belakang ini kurang besar. Nah, kita buka kuncinya. Buka kunci, baru perbesar. Bagian mananya ingin diperbesar? Sebelah kanan atas, atau sebelah kanan bawah, sebelah kiri bawah, atau sebelah kiri atas. Nah, kita tarik saja. Oke. Kemudian dimasukkan ke sini. Kita kunci semuanya. Oke, jadilah satu tampilan komik kita. Sekarang kita mengisi lagi sebelahnya. Nah, ketika ada gambar seperti ini, artinya garisnya melintas. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Slide warna pink ini kita naikkan posisinya ke atas. Posisi ke atas. Maju. Maka sudah tidak tertutupi oleh garis. Nah, kalau tadi di bawah, maka tertutupi dengan garis ini, ya. Ada potongan garisnya. Nah, untuk memperindah, kita majukan. Nah, akhirnya garisnya tersembunyi di belakang kotak pink. Oke. Jangan lupa dikunci. Ya. Setelah itu kita masukkan lagi elemen berikutnya. Nah, elemen berikutnya misalnya superhero lagi. Nah, misalnya superhero apa? Nah, kita pilih. Misalnya ini. Kita klik. Nah, diklik. Kemudian kita atur posisinya seperti apa. Ya. Untuk dalam hal ini tergantung kreativitas Bapak Ibu guru. Intinya adalah mencoba saja.
Ya, semakin dicoba, semakin digunakan fitur-fitur elemennya, maka secara otomatis insya Allah Bapak Ibu akan mahir membuat komik. Oke. Misalnya ini. Nah, saya cantumkan di sini. Nah, jangan lupa dikunci. Selalu dikunci Bapak Ibu ya. Agar pada saat proses pembuatan, ini elemen-elemennya tidak bergeser. Kecuali pada saat ada perubahan, Bapak Ibu membuka kuncinya dan mengaturnya kembali. Setelah itu kita masukkan lagi balon komiknya. Balon komik. Balon komik seperti apa yang kita inginkan? Nah, misalnya ini. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan perbedaan antara balon komik yang ini dengan yang barusan saya pilih. Kalau yang ini hanya tersedia 2 warna, ya, latar putih dan latar hitam. Ini latarnya bisa diganti. Misalnya latar hitam, kita ingin ganti menjadi orange, nah, boleh. Tergantung selera Bapak Ibu. Mau warna biru, oke, warna kuning. Nah, tergantung selera Bapak Ibu dalam mendesain. Ini hanya untuk 2 warna. Sedangkan yang ini memiliki 5 warna. Ada warna hitam, hijau seperti ini, dan putih. Nah, ini kita juga bisa ubah. Misalnya, yang warna hitam adalah garisnya. Kita inginkan dia warna putih. Nah, diubah saja. Maka warna hitamnya akan berubah jadi putih. Begitu seterusnya. Jadi istilahnya ini Canva sangat memudahkan guru untuk membuat komik atau media pembelajaran lainnya. Misalnya modul digital. Nah, kita cantumkan di sini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus juga peka terhadap pola warna yang kita gunakan. Nah, ketika kita menggunakan pola warna seperti ini, maka yang terjadi adalah tidak kontras antara warna latar dengan warna balon komiknya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Cuma 2 pilihannya. Ganti warna balonnya atau ganti warna latarnya. Nah, coba saya ganti warna latarnya menjadi lebih gelap. Misalnya saya pilih ini. Nah, lebih nampak. Ya. Oke. Jadi, komposisi warna yang digunakan itu harus berkesesuaian dengan seluruh elemen latar belakangnya. Nah, kita tarik. Nah, ini kita majukan ke depan supaya tidak tertutup. Oke ya, sudah tidak tertutup. Kita kunci kembali. Nah, masukkan teksnya. Nah, coba Pak Ibu perhatikan. Di sini, teks Assalamualaikum anak hebat menggunakan font Open Sans. Kita ingin menggunakan font lain. Sangat bisa. Caranya bagaimana? Klik ini teks, kemudian Ctrl C di keyboard, baru Ctrl V. Ya, diklik ini, baru Ctrl V. Nah, sama dengan di Word. Akan muncul seperti ini. Jadi kita sisa copy paste. Oke. Nah, kita ingin mengubah lagi namanya atau teksnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, coba diperhatikan Bapak Ibu. Teksnya memanjang ke samping. Sehingga tidak muat dimasukkan ke dalam balon komik. Solusinya adalah
Di sini ada gambar garis. Garis putih kita tarik. Artinya dipersempit. Kemudian kita geser supaya sesuai. Oke. Menurut kita font ini kurang menarik. Kita ubah. Caranya bagaimana? Diklik, baru Ctrl Alt, pilih jenis fontnya. Jenis font ini sudah tersedia. Nah, di sini ada jenis fontnya. Oke. Sangat banyak fontnya yang tersedia. Ya, sisa ibu bapak memilih. Misalnya kita ingin cari tentang font komik. Pilih saja font komik. Oke. Maka akan muncul semua hasilnya. Ya, misalnya seperti ini. Oke, sudah berubah ya. Jadi tergantung kreativitas Bapak Ibu. Bahkan di Canva ini bisa membuat komik bermuatan kearifan lokal. Contoh ya, saya mengajar bahasa Makassar. Nah, saya contohkan. Bagi Bapak Ibu yang misalnya memiliki atau mengajar mata pelajaran berbasis kearifan lokal yang memiliki huruf atau font tersendiri, maka sangat mudah. Misalnya saya mengajarkan bahasa Makassar. Saya cari font Bugis. Nah, Bugis Makassar. Tentang huruf lontara. Nah, huruf lontara ini memudahkan kita untuk mengajarkan bahasa daerah. Ya, misalnya seperti ini ya. Dan cara penggunaannya sangat mudah. Misalnya, ketika kita menggunakan huruf Makassar atau bahasa jenis lainnya, kita ingin menulis atau mengetikkan kaki, tapi menggunakan huruf daerah. Sisa klik huruf K di keyboard, dan K lagi, baru huruf I. Nah, ini salah satu kelebihan Canva. Sehingga komik pembelajaran kita bukan hanya berisikan materi, nilai-nilai karakter, namun kearifan lokal juga. Ini kearifan lokalnya. Bisa mencantumkan font-font dari huruf-huruf daerah di Indonesia. Misalnya ini Sulawesi Selatan. Oke. Ini sekedar info ketika kita membuat komik. Baik. Setelah itu, kita ingin melanjutkan ke slide berikutnya di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawahnya ini sama caranya. Selalu masuk di elemen, cari lagi superhero. Oke. Kemudian pilih lagi kira-kira superhero apa yang kita inginkan. Misalnya ini. Oke. Ya. Nah, selanjutnya di bagian elemen ini Bapak Ibu ada fitur-fitur yang sudah digunakan atau disediakan. Misalnya garis. Ini sudah disediakan oleh Canva. Kemudian ada bentuk, bingkai. Nah, bingkai ini fungsinya untuk ketika kita ingin memasukkan foto. Ya. Setelah itu ada bagan, kisi-kisi sama foto tentang virus corona, dan sebagainya. Nah, ketika kita ingin membuat balon komik dengan model yang berbeda, Bapak Ibu bisa memilih bentuk. Nah, memilih bentuk. Misalnya saya ingin membuat balon komik yang seperti ini. Nah, seperti ini, kotak. Ya. Atau dia memanjang.
memanjang seperti ini. Nah, itu sangat bisa Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Kita lihat bentuknya. Kira-kira bentuk seperti apa yang kita inginkan. Nah, misalnya saya memilih ini. Ya, saya memilih ini. Kita klik. Oke. Nah, pada saat muncul, latar balon ini, balon komiknya berwarna biru. Tidak kontras dengan warna merah. Nah, solusinya adalah kita klik, baru kita ganti warnanya. Pilih warna putih. Oke. Nah, ini posisinya terbalik. Ya, seharusnya yang gambar ini yang menunjukkan bahwa orang ini berbicara, dia berada di sebelah sini. Nah, caranya bagaimana? Kita putar. Kita putar, diputar, sampainya bersudut 180 derajat. Artinya dia simetris. Oke, setelah itu, kita dekatkan. Ya, misalnya. Ini kita perbesar dulu. Kemudian, kita arahkan ke depan. Nah, bisa klik kanan, ya bisa klik kanan, atau bisa klik, kemudian pilih posisi. Jadi ada dua caranya. Klik elemennya, kemudian klik kanan, atau diklik kemudian posisi. Maju. Otomatis bagian yang garisnya berada di belakang. Kita atur ukurannya, kemudian tingginya berapa, ya. Oke, misalnya seperti itu. Kemudian kita masukkan teksnya. Di copy saja teks yang setelahnya. Kita Ctrl V. Oke. Baru kita masukkan kalimat yang akan kita tentukan di sini sesuai dengan perencanaan. Misalnya hari ini karena ukurannya memanjang ke samping, maka kita rapatkan. Nah, kita rapatkan, kemudian kita tarik ke bagian kotak. Oke, seperti ini. Nah, kita ingin perbesar. Nah, diperbesar. Nah, jika menurut Bapak Ibu sangat rapat spasinya, nah, kita atur kembali, Ctrl A, kemudian pilih tinggi garis. Oke. Spasinya berubah ya. Nah, kita ingin menambahkan tulisan-tulisan komik. Misalnya, wow, ya misalnya wow. Seperti yang biasa di komik. Nah, ini sangat bisa kita masukkan. Tergantung wow model seperti apa yang kita inginkan. Ya. Nah, misalnya saya ingin memilih ini. Oke. Ini bisa kita ubah warnanya. Nah, jadi intinya setiap elemen yang memiliki tanda warna seperti ini artinya bisa diubah. Kalau ini tidak bisa, karena tidak ada muncul elemen warnanya. Kalau ini, artinya bisa diubah warnanya. Oke. Kemudian misalnya kita pilih lagi nih. Oke. Kita putar arahnya, karena dia menghadap ke kanan. Pilih balik.
baru horizontal. Kita perkecil. Oke. Nah, seperti itu. Jadi satu slide atau satu halaman. Kemudian kita ingin membuat halaman kedua. Di sini ada tulisan duplikat halaman. Artinya halaman satu ini akan terduplikat. Ya, kalau pilih ini tambah halaman, artinya halaman kosong. Nah, misalnya ini halaman kosong. Kalau duplikat, ya sama. Nah, halaman 1 dengan halaman 2. Nah, sisi kita ganti teks dan elemennya. Baik. Misalnya kita menginginkan latar belakang seperti ini. Ya, kan tadi latar belakangnya seperti ini. Kotak-kotak. Kita ingin latar belakang dengan versi komik. Seperti ini. Caranya sangat mudah. Di elemen, masukkan keyword background komik. Nih, background komik. Jadi kita masukkan background komik. Nah, akan muncul semua background komik. Ya, di sini nanti kita masukkan. Kita masukkan background-backgroundnya. Oke. Misalnya kita ingin background seperti ini, ya. Kita klik. Nah, ini backgroundnya 2. Ada juga background lain dengan berjenis seperti ini. Oke ya, seperti ini. Ya, ada yang cuma 2 pembagiannya, ada sampai 4. Nah, misalnya kita ambil yang 4 supaya lebih banyak. Nah, caranya bagaimana agar gambar ini yang kita ambil dari elemen bisa menjadi background? Caranya adalah tarik gambar ini sesuai dengan ukuran kertas di sini. Oke, kita tarik saja. Misalnya ini kita tarik. Kita rapatkan dulu ya. Kemudian tarik. Tarik lagi. Sekarang pertanyaannya, masih ada putih di bagian sampingnya. Caranya bagaimana? Pokoknya ditarik sampai full. Ya, ditarik saja. Ya, ditarik, tarik. Nah, nanti seperti begini muncul. Jika kita kurang sesuai, bisa digeser lagi. Nah, misalnya, warna kuningnya mau dikasih sedikit. Yang banyak warna merah sama orange. Oke, bisa digeser ke atas atau ke bawah. Setelah kita merasa yakin, dikunci lagi. Jadilah background komiknya. Seperti ini. Ya. Tinggal kita memasukkan apa teksnya dan apa elemennya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Misalnya kita ingin memasukkan elemen apa ya kira-kira gini. Elemen tentang keren. Nah, misalnya keren ya. Nah, kita mau masukkan elemen keren. Nah, sangat bisa. Misalnya kita pilih ini. Oke, masukkan di sini. Nah, kalau ada gambar warna, berarti bisa diubah warnanya. Oke. Kemudian, masukkan lagi elemen-elemen lainnya. Misalnya superhero Batman. Nah, Batman muncul ya.
Oke, masukkan di sini lagi. Kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita kasih masuk misalnya Iron Man di sini. Oke. Kemudian masukkan full. Nah, di sini. Selebihnya kita masukkan teksnya. Selalu menggunakan yang namanya balon komik. Balon komik. Oke, misalnya kita pilih ini. Nah, balon komiknya seperti ini. Kemudian balon komik yang lain. Misalnya seperti ini. Oke, setelah itu pilih lagi yang ini. Nah, sisa nanti kita memasukkan teksnya. Teks seperti apa yang kita inginkan. Oke. Ada juga balon komik yang sudah disediakan. Misalnya OMG. Oke. Kemudian ada tulisan seperti ini. Ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi pada intinya, Bapak Ibu harus merencanakan dulu di perencanaan komik. Nah, setelah itu, cara membuatnya sangat mudah. Ya, sisa kita salin-salin saja ini, tulisannya, dan masukkan elemen gambar yang kita inginkan, karena sudah ada perencanaan. Nah, nanti setelah mendesain, kita sisa pilih elemennya. Masukkan keywordnya, pilih, kemudian diatur. Ya, selebihnya sama. Mulai dari awal sampai di akhirnya. Nah, kemudian misalnya ada gambar komik yang kita ingin atur posisinya. Misalnya ini halaman 2, kita ingin naikkan ke atas sebagai cover. Nah, di sini ada pilihannya. Ke atas atau ke bawah. Ya, kita pilih ke atas. Nah, setelah itu, kita ingin membuat covernya. Nah, untuk membuat cover, bisa dengan 3 cara. Menggunakan elemen, foto, atau template. Nah, kalau templatenya, kita klik saja. Nah, cari di template, tulisan komik. Hanya ya, akan muncul seperti ini. Nah, misalnya tidak ada kita dapatkan, atau tidak ada yang sesuai, cari lagi di foto. Nah, di foto. Misalnya komik. Nah, akan muncul ya seluruh gambar-gambarnya. Atau misalnya superhero. Nah, misalnya ini superhero ya. Nah, kita klik. Oke. Kemudian kita atur. Atur, kemudian perbesar. Ini ke samping. Sampai utuh. Nah, setelah itu, masukkan data-data yang kita ingin cantumkan di komik. Misalnya, data sekolah kita, logonya. Nah, logo di sekolah kita tidak ada di elemen. Oleh sebab itu, kita harus mengunggah. Nah, caranya sudah saya jelaskan. Misalnya saya memilih akun sekolah saya atau logo sekolah. Nah, misalnya saya memilih ini. Nah, file yang kita unggah bisa kita klik. Nah, sisa diklik,
kita atur. Posisikan di mana. Oke. Nah, kemudian logo Tuturi, karena misalnya tidak ada di Canva, kita install atau download, kemudian pilih. Oke. Kemudian atur posisinya. Nah, hebatnya di Canva, coba Bapak Ibu perhatikan, di sini ada gambar garis ungu. Nah, itu menunjukkan simetris atau tidaknya gambar kita. Nah, misalnya ini ya. Nah, di sini terdapat garis warna putus-putus warna ungu. Nah, itu menunjukkan bahwa gambar Tuturi ini sejajar dengan logo kita. Ya, bisa digeser. Ya. Seperti ini. Nah, sejajar bagian bawahnya. Setelah itu, Bapak Ibu bisa memasukkan nama penulis. Untuk memasukkan huruf, selalu di bagian teks. Bagian teks. Nah, hurufnya itu bebas. Mau model seperti apa, boleh. Misalnya saya memilih ini. Misalnya ya. Oke. Nah, karena warnanya tidak kontras dengan latar, maka saya ganti dulu menjadi warna putih. Oh, maaf. Ini ternyata latar sudah biru ya. Baik, coba saya pilih yang lain. Intinya Bapak Ibu sisa mengeksplor ya. Misalnya ini judulnya. Pahlawan. Oke. Nah, pahlawannya kita ingin ubah fontnya. Pilih saja yang di sini. Kemudian hanya kartun. Nah, muncul font-font yang berkaitan dengan kartun. Nah, misalnya ini. Oke, ini tidak perlu diinstal. Ya, tidak perlu diinstal karena sudah disediakan. Nah, coba Bapak Ibu lihat, ada font yang bertanda mahkota. Nah, ini font, ketika kita menggunakan akun belajar.id untuk mendaftar pertama kali, maka disediakan secara gratis. Namun kita menggunakan gmail.com, maka di sini akan berwarna, yang artinya tidak bisa digunakan. Nah, itu kelebihannya Google for Education. Oke, sudah itu, nah, kita atur posisinya. Jadi deh satu komik. Ya, mulai dari cover, kemudian halaman 1. Nah, misalnya ini kita tidak gunakan, dihapus saja. Oke, dihapus. Nah, ini juga tidak digunakan, dihapus. Oke. Jadi, langkah selanjutnya mempublikasikan. Bagaimana cara mempublikasikan? Nah, ketika kita menggunakan komik atau elemen komik, misalnya ada animasinya, misalnya 3D, ya, saya menggunakan 3D ini, animasi. Nah, misalnya saya menggunakan animasi api. Nah, animasi api ini, misalnya saya tempatkan di bagian tangan ini. Oke ya, di bagian tangan ini.
Oke. Ketika kita membagikannya dalam bentuk link, maka akan terbaca seperti ini. Animasinya akan bergerak. Namun, jika kita membagikan dalam bentuk JPEG, PDF, dan jenisnya, maka animasinya tidak akan bergerak. Ya. Misalnya di sini ya. Saya bagikan dengan fitur. Nah, di sini ada fiturnya. Apakah siswa bisa mengedit atau hanya bisa melihat? Hanya bisa melihat. Kemudian salin tautan. Kita salin tautannya, kirim ke siswa. Misalnya seperti ini. Copy paste. Oke. Oke, tampilannya kan seperti ini di siswa. Nah, tampilan komik kita jika dibagikan menggunakan tautan, maka animasinya berfungsi seperti ini. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, namun jika kita ingin membagikannya dalam bentuk PDF, pilih unduh. Nah, kemudian di sini ada jenis file. Ada PDF, PNG, JPEG, video, GIF. Nah, kalau kita ingin mengunduh secara full, pilih PDF. Nah, maka semua halamannya akan terunduh. Namun, jika kita merasa hanya halaman 1, 2 saja yang diinginkan, dicentang. Selesai. Berarti PDF yang akan di-download hanya halaman 1 dan halaman 2. Halaman 3 tidak muncul. Nah, jadi kita bisa atur halaman berapa saja yang bisa di-download. Misalnya saya unduh. Nah, ini ada proses mengunduh. Nah, setelah diunduh, akan diarahkan ke bagian mana kira-kira komik tersebut kita simpan. Misalnya, saya save di sini. Oke, ini kita kasih keluar saja. Oke, filenya kita buka. Kita open. Nah, maka yang muncul hanya 2 halaman. Karena kita mengaturnya, PDF yang ingin dicetak hanya halaman 1 sama halaman 2. Sementara animasinya tidak bergerak. Nah, itulah ketika kita membagikan komik yang telah kita buat. Jadi ada proses unduh, kemudian jenis filenya apa, halamannya halaman berapa. Kalau semua halaman tidak perlu diubah, namun jika halaman tertentu, boleh. Selain itu, kita bisa membagikannya. Misalnya ke Google Classroom, Microsoft Teams, kemudian ke Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn, PowerPoint, dan semuanya. Bisa juga kita tugaskan ke siswa. Nah, misalnya tugaskan ke siswa. Komentari gambar komik berikut. Nah, pilih selanjutnya. Nah, kita pilih siswa siapa saja. Misalnya, semua siswa yang sudah kita undang jadi pengajar atau jadi guru, itu akan muncul. Ya, misalnya ini. Nah, setelah diklik, otomatis ada pemberitahuan email ke akun Gmail ini. Kita publikasikan. Nah, nanti ada muncul. Nah, siswa yang Anda berikan tugas ini akan diberitahu. Oke. Selain itu,
apa ya yang perlu lagi saya sampaikan? Kita bisa memasukkan tautan. Ya, misalnya ya, tambahkan halaman. Atau di sini saja. Misalnya saya mengetik, saya copy dulu ini. Kita ingin memasukkan halaman materi pembelajaran. Misalnya ya, di